Bidang ekonomi dan koperasi sudah sesuai? Belum. Yang keempat, bidang hukum. Sekretaris disepakati. Halaman berikutnya, bendahara. Dibaca bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan cabang Fadail Nahdlatul Ulama Cilacap beserta seluruh jajarannya, yang kami cintai dan kami banggakan, sahabat-sahabat Fatayat, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, pimpinan anak ranting, sebagai peserta konferensi 2 PAC Fatayat NU Kalimantan masa hikmat 2018-2023. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kami pimpinan anak cabang Fatayat NU Kalimantan sampai pada penghujung masa hikmat dengan selamat insya Allah. Dan atas izin Allah Fatayat wis wayai ada di Kalimantan. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang kami sayangi, saya harus menulis ya, karena kalau sudah situasi seperti ini saya nggak menulis, saya bisa ngomong. Pada kesempatan ini kami akan melaporkan beberapa hal sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi selama masa hikmat 2018-2023. Silakan untuk bisa disimak bersama-sama di buku yang sudah kami berikan, dan bisa disimak juga di sini. Saya buat presentasinya tidak memakai buku ya, karena enggak sama, tapi isinya insya Allah lebih sama. Ya, ini sudah dibuka. Di halaman pertama, dengan judul, di logo nggak berhenti. Ya, di situ. Tadi. Konferensi kita bertema ya, pada kali ini kita mengikuti tema peringatan 1 abad ya, yang mana kita sesuaikan dengan peran kita perempuan, yaitu di sini kita punya tema memperkokoh peran perempuan muda NU dalam menjemput abad kedua menuju kebangkitan baru. Ini artinya buat saya sangat berat, tapi ini adalah harapan yang besar sesuai dengan cita-cita 1 abad NU ini, itu sahabat. Dan di konferensi ini kami juga berusaha membuat sebuah logo dengan harapan ini adalah cerminan dari kegiatan kita pada hari ini sebagai garis atau sebagai bingkai mau seperti apa kegiatan ini berjalan dan harapannya seperti apa. Mungkin bisa bercoba. Cincinya misalnya saya lupa. Ya, di sana logonya ada 2 daun, kemudian ada 2 angka 2 jaya, ada logo dengan warna, ada hijau, kemudian ada warna emas dan ada warna merah. Nah, yang masing-masing mempunyai arti yang sudah kami share sebelumnya ya sahabat-sahabat. Dimana di sana yang intinya adalah sesuai dengan tema di sini yang tadi sudah saya baca. Untuk lebih jelasnya silakan nanti boleh baca kembali ya. Lanjut Mbak. Ini fotonya adalah foto ketika pelantikan pimpinan anak cabang pada tahun 2018 bulan Februari. Ya, ada daftar isi, lanjut saja. Itu ada foto hiasan titik sedikit hiasan. Ada ketua sekretaris dan bendahara. Pendahuluan. Ya.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan ya, sehingga kami pengurus pimpinan anak cabang Fadat NU Kalimantan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan pada masa hikmat 2018-2023 dan seterusnya. Tadi sudah saya sampaikan di depan. Lanjutkan ya, di bawah itu ada foto hijau voice ya, berbagai suara pimpinan anak cabang Fadat NU Kalimantan. Pandangan umum itu adalah gambaran secara keseluruhan laporan pertanggungjawaban kami. Fadat NU di situ cukup panjang, di sini saya singkat ya. Pertama kita menggambarkan Fadat NU itu apa ya, tapi di sini saya persingkat saja. Fadat NU merupakan badan otonom atau anak organisasi Nahdlatul Ulama. Dengan demikian Fadat NU mempunyai prinsip organisasi yang sama dengan NU, yaitu al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah, yang artinya memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik. Dalam artian di situ lebih luas bahwa NU itu moderat, NU itu toleran dan seterusnya. Sudah ketemu ya di sana? Fadat NU hingga saat ini telah berkembang sedemikian rupa menjadi organisasi perempuan yang memiliki karakter kepemudaan, kerakyatan, keislaman, dan kebangsaan. Fadat NU saat ini telah berkembang dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, bahkan berbasis dusun, masjid, dan musola. Seiring berjalannya waktu, kini sampailah pada akhir masa hikmat. Alhamdulillah, kurang lebih 80% program kerja yang diamanahkan kepada kami telah terlaksana. Terima kasih kami sampaikan kepada pengurus dan semua pihak yang telah mendukung dan bekerja sama untuk kemajuan organisasi ini. Dalam hal ini kami tarik kesimpulan bahwa dalam sebuah kesuksesan ini ya perlu adanya kerjasama. Kerja tim adalah cara orang biasa untuk mencapai tujuan yang luar biasa. Lanjut. Kondisi ideal dan kondisi real. Kondisi ideal organisasi, suatu organisasi dikatakan ideal apabila program-program kerjanya terlaksana dengan baik sesuai dengan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Dalam menjalankan aktivitas organisasi, Fadat NU berpedoman pada program kerja yang telah dirumuskan yang telah disesuaikan dengan peraturan dasar dan peraturan rumah tangga Fadat NU. Kondisi real organisasi masa hikmat pimpinan anak cabang Fadat NU Kalimantan 2018-2020 hingga 2022. Karena suatu hal tertentu sehingga masa hikmat mengalami perpanjangan 1 tahun sampai Februari 2023 ini. Selama periode ini masih ada beberapa program kerja yang belum terlaksana karena adanya berbagai kendala, antara lain wabah pandemi COVID-19, keberhasilan dan kendala organisasi. 1. Terbentuknya dan terlantiknya 12 pimpinan ranting dan 48 pimpinan anak ranting. Yang belum terlantik masih ada berapa yang Mbak Ali? 2 di ujung mani. Yang kedua, program kerja terlaksana mencapai 80%. Nanti akan saya sebutkan program kerja mana yang belum terlaksana. 3. Jarak. Yang ketiga itu adalah kendala. Ya, saya persingkat di sini. Yang ketiga adalah jarak tempuh antar wilayah yang cukup jauh dan beberapa medan yang kurang baik yang menjadi kendala kami. Kemudian waktu untuk aktivitas sebagaimana kita semua adalah seorang perempuan itu terbatas pada waktu siang hari. Kemudian kesibukan masing-masing pengurus ya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ada pekerjaan, ada rumah tangga dan lain sebagainya.
program kerja. Yang pertama bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Ada 5 kegiatan dari 5, nggak salah itu. Bukan 1, 2, 3, 4, oh ya benar, 5 kegiatan dari 4 program. Yang pertama, ini yang tercover ya, ini yang tercover. Yang pertama, lomba senam fatayat. Yang kedua, sosialisasi kesehatan reproduksi perempuan. Yang ketiga, mendelegasikan kader fatayat dalam pelaksanaan posbindu. Kemudian yang keempat, mengikuti sosialisasi pencegahan stunting di Basis Fatayat NU Cilacap dan BKKBN. Kemudian yang kelima, mengikuti donor darah dari BKKBN juga. Kemudian bidang dakwah 10 kegiatan dari 5 program. Ini programnya saya ambil dari amanat konvensi ya. Programnya ada 5 dan kegiatannya ada tadi 10. Belum selesai. Mana? Bidang dakwah ya, betul itu. Bidangnya kalau yang ini beda ya dengan yang sekarang yang tadi dikonferensikan, karena ini masih aturan yang lama. Yang pertama adalah pengajian rutin fatayat dan muslimat tiap bulan. Kemudian yang kedua adalah pengajian Ramadan, kemudian kajian Risalatul Haid, kajian Jawahirul Kalamiyah dan Ghayatul Intisar, kemudian tadarus online dan offline, silaturahim dan diskusi agama bersama PAC GP Ansor Kabupaten, kemudian ziarah, tahlil, tawasul, istighosah, al-berzanji, asmaul husna dan lain-lain. Kemudian yang ke-8, kegiatan Ramadan, berbagi takjil, tadarus, buka bersama, hafal Quran. Yang ke-9, silaturahim halal bihalal kepada tokoh NU di lingkungan Kecamatan Kabupaten. Yang ke-10 adalah lomba tilawah dan hadroh. Ya, selanjutnya bidangnya ada 7. Selanjutnya bidang sosial dan ekonomi, 9 kegiatan dari 5 program. Yang pertama sunatan masal dan santunan anak yatim dan duafa kerjasama dengan Bank Mandiri. Kemudian yang kedua, bantuan kepada korban bencana alam. Yang ketiga, mengakomodir pengadaan konsumsi dalam berbagai kegiatan. Kemudian mengupayakan donatur dan bantuan pemerintah. Kemudian pelatihan kewirausahaan, mengadakan kegiatan bazar, mengadakan warung fatayat, membuat kalender fatayat, penyediaan kaos fatayat. Kemudian bidang penelitian dan pengembangan, 2 kegiatan dari 2 program. Membuat dan mengelola akun Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, YouTube yang bernama PAC Fatayat NU Kabupaten. Silakan yang belum mengikuti diikuti ya. Kemudian yang kedua, lomba quote. Waktu itu masa pandemi, jadi kita tidak mengadakan kegiatan di dalam khalayak banyak, jadi kita menggunakan lomba quote dengan cara mengirim flyer ya waktu itu dalam rangka memperingati Hari Kartini. Terus program kerja yang terakhir bidang seni dan budaya, 6 kegiatan dari 2 program. Membentuk grup paduan suara di Jokois, lomba paduan suara, lomba solo song, lomba fashion show muslimah, lomba hadroh dan lomba haska karya. Itu kegiatan yang tercover di kami karena inilah kelemahan dan ini catatan untuk pengurus selanjutnya bahwa dokumentasi kegiatan itu sangat penting. Bukan semata-mata untuk pamer ya, bukan juga hanya untuk kebutuhan LPJ, tapi ini akan menjadi motivasi ya dan kenangan yang akan tercatat sepanjang masa bahwa fatayat itu ada di sini di tahun ini gitu ya. Dan kami sampaikan program yang belum terlaksana karena adanya berbagai kendala. Yang pertama adalah LKD yang tadinya kita rencanakan untuk dilaksanakan bareng dengan acara ini ya, berangkai, tapi karena suatu hal sehingga dibatalkan. Kemudian yang kedua, sosialisasi undang-undang perlindungan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian yang ketiga, lomba dari perempuan. Dan yang keempat, pendataan mubalighah dan hafidhoh dari fatayat. Itu 4 program yang belum
terlaksana ya. Kalau kalkulasi, saya tidak kalkulasi secara cermat ya, pokoknya kira-kira 80% bahwa benar yang benar yang mana ya. Kemudian kendala-kendala, karena kita semua masih dalam tahap belajar ya tentang fatayat dan cara berorganisasi. Saya dan masing-masing pengurus pimpinan anak cabang ini kadang masih gagap dalam memahami tugas dan cara menjalankannya. Maka dari itu pengurus selanjutnya, monggo jangan bosan-bosan untuk belajar, menggali informasi dan pengalaman tentang cara berorganisasi, sehingga secara struktural kepengurusan itu sehat, masing-masing menjalankan tugas yang dengan baik dan tahu porsinya. Terus masih ada? Oh iya, kita dari sekian program ya, kita ada program yang tidak dianggap unggulan. Yang pertama itu adalah pengajian rutin Fatayat dan Muslimat, yang ini sudah berjalan dari tahun 2018 awal. Bergilir dari ranting ke ranting, kita semuanya bersama dengan Muslimat sekecamatan Kawumanten dan Fatayat sekecamatan Kawumanten dalam satu pengajian akbar. Kemudian yang kedua, Diklat Aswaja Fatayat. Ini kita laksanakan juga secara masif pada saat itu, dimulai dari 1 bulan sebelum Ramadan dan berhenti di bulan Ramadan ya Mbak. Kita lanjutkan sesudah bulan Ramadan, yang mana ini sangat dianggap penting ya, melihat ranting-ranting dan anak ranting sudah terbentuk sehingga anggota Fatayat kami anggap sudah cukup banyak. Dan setelah semua itu ada, maka kami anggap itu harus terisi. Tidak hanya ada, tapi juga harus terisi. Yang pertama adalah akidahnya. Kemudian seminar nasional literasi digital yang waktu itu dilaksanakan di GOR MTS N3 Telur, yang mana program ini dari Labes dan Pusat. Alhamdulillah kita mendapatkan kegiatan ini berikut alokasi dananya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu kegiatan rihlah meraih berkah bagi kami yang bagi Sombol Guru. Yang pesertanya waktu itu adalah pimpinan anak cabang, kemudian ketua ranting ya. Namun ada juga yang berhalangan jadi tidak bisa mengikuti, dan kami juga mengikut sertakan ketua Tanfidiah, kemudian Suriahnya, dan juga ketua pimpinan cabang Fatayatnya juga. Ini sebagai cas kita kepada ulama-ulama kita yang terdahulu, tokoh-tokoh NU. Jadi rihlah ini tidak sepertinya memang hanya ziarah ya, tapi ziarahnya ini berbeda dengan ziarah-ziarah yang lainnya yang biasa dilaksanakan seperti ziarah wali dan sebagainya. Memang ada ziarah wali, tapi lebih khusus kita rihlah ini adalah ke tempat-tempat makam para tokoh NU. Dan juga kegiatan ini tidak hanya ziarah ya, tapi di sini juga kita terapkan literasinya di dalam perjalanan ini. Selama perjalanan kita masing-masing supaya menceritakan tokoh yang akan kita kunjungi, perjuangannya bagaimana, kisahnya seperti apa. Jadi tidak hanya ziarah saja, tapi di situ juga kita terapkan literasi. Terus Mbak, yang ketiga, prestasi ya. Prestasi yang sempat kami dapatkan ada 3 ya, sedikit banget. Kemudiannya kelalen. Yang pertama, juara 3 lomba paduan suara yang diselenggarakan oleh PC Fatayat NU Cilacap dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yang kedua adalah juara 3 lomba tilawah diselenggarakan oleh PC Fatayat juga dalam rangka Hari Fatayat. Kemudian yang ketiga adalah juara 1 lomba voli putri yang diselenggarakan oleh KNPI Kecamatan Kawumanten dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Inventaris yang berikutnya, inventaris atau barang tinggalan ya. Yang pertama, ada 1 unit lemari etalase untuk penyimpanan bekas dan dokumen lainnya.
Yang kedua 1 unit speaker portable 15 in. Kemudian yang keempat ada 1 smartphone Realme Z31. Kemudian 1 unit printer HP, 1 unit PAC. Kemudian yang ketujuh 10 bendera Fatayat. Yang ke-8 6 lembar kartu meja, 1 buku tabungan BPD Jawa Tengah, 1 buah stempel, 3 bopial. Pialanya berarti itu masih banyak. Akun media sosial yang ini juga adalah inventaris yang kami wariskan untuk pengurusan selanjutnya. Silakan untuk dikelola dengan baik. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, dan juga YouTube. Ya, tidak menutup kemungkinan sekarang itu media sosial seperti ini bisa menghasilkan, ya, dan mudah-mudahan bisa mendanai, ya, mengakomodir kegiatan-kegiatan Fatayat tanpa harus gotong royong lagi, ya, Mak. Amin. Makanya harus semangat konten yang positif, ya. Yang positif tentunya, ya, kita harus bisa mewarnai media sosial di dunia maya, ya. Jangan kita hanya menjadi penikmat saja. Kita harus mewarnai dengan konten-konten yang positif. Konten yang gitu aja juga bisa apa? Iya, menghasilkan. Masa kita yang konten yang positif itu males, ya. Yuk, sekarang harus lebih giat lagi. Yang selanjutnya keuangan dan administrasi kesekretariatan. Kondisi keuangan. Ini laporan dari bendahara, ya. Total pemasukan 111.548.400, ya. Ini total pemasukan dari berbagai pemasukan. Kemudian total pengeluarannya 100.970.900. Masih ada saldo 10.577.500. Kemudian kondisi administrasi kesekretariatan, ya, ini yang masih banyak perlu diperbaiki. Database, ya, sudah kita laksanakan tapi belum tuntas. Semoga nanti dituntaskan. Arsip surat menyurat ada tapi juga belum sempurna. Kemudian arsip SKPAC, pimpinan ranting dan pimpinan anak ranting juga ada. Selanjutnya juga harus tetap ada, jangan sampai kita tidak punya. Kemudian dokumentasi kegiatan seadanya, ya. Kemudian buku daftar hadir rapat pengurus beserta notulennya. Kemudian ada buku daftar hadir kegiatan, ada buku seperti itu. Lanjut, ya. Ya, oke, penutup dan laporan, ya. Ya, kesimpulannya, pengurus pimpinan anak cabang Fatayat NU Kalimantan 34 orang aktif dari 44 pengurus. 10 siapa, ya, yang merasa lah. Penguatan kader secara struktural sampai ke tingkat pimpinan anak ranting. Kemudian program kerja terlaksana sampai dengan 80%. Kemudian saran-saran, kritik dan saran yang membangun kami terima untuk kemajuan organisasi. Kepada pengurus baru supaya meningkatkan etos kerja dan loyalitas dalam berkhidmat serta fokus pada tujuan organisasi. Yang ketiga, berkhidmat tidak terbatas oleh usia, jabatan maupun masa. Ini susunan pengurus, ya, tadi sudah dibacakan. Kemudian ada lampiran ranting, 12 ranting. Nama-namanya sesuai nama desa. Kemudian pimpinan anak ranting, semuanya nama dusun, hanya satu dari ranting Kabupaten Luar yang menggunakan basis masjid musola. Itu ya. Kepada sahabat pengurus PAC semuanya, saya ucapkan terima kasih dan doa terbaik untuk kalian semua. Dari sahabat wakil ketua ada Mbak Dini, Mbak Hukro, Mbak Iroh yang berhalangan, ya. Kemudian sahabat-sahabat sekretaris dan Mbak Endang, ya, terima kasih sudah mau direpotkan setiap waktu. Sahabat bendahara khususnya Mbak Rofa, Mbak Ning, ya, malah saya tukang perintah sarung, ya. Iya, rumahnya cukup jauh, bolak-balik setiap hari Bantarsari, Kalimantan. Tapi karena asalnya dari sini dan masih setiap hari di sini, ini sahabat PC, jadi kami masih pertahankan. Gak tahu nanti selanjutnya.
Dan sahabat-sahabat pengurus bidang-bidang, ya, dari bidang organisasi sampai dengan yang terakhir, sahabat Maliha, ada Mbak Lilis, ada Mbak Ida, Mbak Tuti, Mbak Eni, Mbak Isroan, Mbak Hikmah, Mbak Lulu, Mbak Rifa, Mbak Fenti, Mbak Supri, Mbak Aroma, Mbak Heria, Mbak Misnati, dan semuanya yang hadir ataupun yang tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini, saya ucapkan terima kasih banyak dan doa yang terbaik untuk kalian semuanya. Titip salam untuk suami, untuk anak dan keluarganya. Terima kasih sudah diizinkan, sudah didukung untuk bersama saya berkhidmat di Fatayat. Semoga keluarga panjenengan semuanya selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada sahabat-sahabat pimpinan ranting, pimpinan anak ranting, telah bersinergi dengan baik sehingga program-program dan kegiatan dapat terlaksana hingga sekian ini. Dan tak lupa kepada sahabat pimpinan Faba, periode saat ini maupun periode sebelumnya, karena kami mengalami 2 periode kepengurusan PC, ya. Terima kasih semuanya atas bimbingan, motivasi, dan dongkrakan hiroh, ya, semangat dalam berkhidmat. Kami merasa Fatayat di Kalimantan ini masih baru. Kami menyadari masih banyak sekali kekurangan, masih perlu banyak belajar. Mohon titip kepada sahabat-sahabat PC selalu berikan bimbingan kepada PAC Fatayat NU Kalimantan supaya lebih cerdas dalam berorganisasi dan lebih semangat dalam berkhidmat. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam laporan pertanggungjawaban kami di periode 2018-2023. Segala kekurangan, keterbatasan, dan kesalahan kami yang disengaja atau tidak disengaja mohon untuk bisa dimaafkan. Akhir kata dari saya mewakili sahabat semuanya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semuanya, yang tadi laporan pertanggungjawaban yang sungguh luar biasa. Kalau bicara bahasa Jawa, amazing. Mantap, keren, ya. Panjenengan semuanya tidak salah 4 tahun kebelakang memilih sahabat Nur Halimah sebagai ketua, karena ternyata kiprahnya selama 4 tahun sampai hari ini sangat luar biasa, dilaporkan secara rinci, secara detail setiap perbidangnya dan sebagainya. Walaupun setiap kepemimpinan pasti ada kekurangannya. Salah satunya tadi Mbak Halimah masih punya PR, dan PR-nya ada beberapa tadi sudah disebutkan di sahabat-sahabat. Dan nanti siapapun yang menjadi pengurus atau ketua PAC selanjutnya, tolong usahakan PR dari Mbak Halimah itu dilanjutkan. Jadi nanti ketua terbaru misalnya selain bukan Mbak Halimah atau siapapun itu, karena Mbak Halimah punya PR, monggo sahabat-sahabat ketua dan pengurus yang baru langsung kawrulah, ibaratnya sowan kepada ketua yang lama, kira-kira program apa saja yang belum terrealisir, kemudian apakah masih bisa dilaksanakan di periode berikutnya. Aja terus mentang-mentang yang sudah di ketua terbaru bukan beliau, pas baru beliau silahkan beliau, sekarang saya punya program sendiri gitu. Jangan seperti itu ya sahabat-sahabat. Panjenengan itu masih tetap harus ibaratnya komunikasi dengan pengurus sebelumnya. Kira-kira kendala-kendala yang real yang dihadapi oleh pengurus sebelumnya seperti apa,
bisa diatasi di kepengurusan berikutnya. Jadi silahkan jangan sampai putus komunikasi antara pengurus baru dengan pengurus yang lama. Begitu nih sahabat-sahabat, berikan aplaus dulu untuk laporan pertanggung jawabannya. Sebelum saya lanjut, saya minta Mbak Is difoto dulu nih pengurusnya.